ตั้งเชื่อว่าในสนามฟุตบอลเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันยังไงแต่จริงๆแล้ว Betul ke ni guys? Katanya laga enggak bermutu. Akhirnya semua sadar AFF cuma cari keuntungan sendiri. Thailand bilang Indonesia itu benar. Untuk semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara tidak dapat diturunkan untuk berhadapan dengan Manchester United ya. Tapi kebanyakan negara termasuklah Malaysia, walaupun Malaysia tuan rumah, Malaysia juga tidak menurunkan pemain-pemain utama. Agak ini enggak bermutu. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Malaysia kecewa lantaran tiket Manchester United versus ASEAN All-Star belum terjual habis dan menyalahkan pemain timnas Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi. Sejatinya, pertandingan persahabatan Manchester United versus ASEAN All-Star diadakan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan ini bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Borok Malaysia dibongkar Madam Pang, sebut hanya cari cuan dari laga ASEAN All-Stars versus Manchester United. Rencana pertandingan persahabatan antara tim ASEAN All-Stars melawan raksasa Liga Inggris, Manchester United, MU, yang dijadwalkan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, menuai kontroversi tajam. Sorotan tertuju pada Malaysia sebagai tuan rumah dan Madam Pang, tokoh sepak bola asal Thailand, yang dituduh hanya mencari cuan dari pertandingan yang seharusnya jadi ajang persahabatan dan promosi sepak bola Asia Tenggara. Kontroversi muncul dari berbagai pihak yang mempertanyakan transparansi dan tujuan utama dari laga ini. Beberapa kritikus menyebut bahwa event ini lebih mementingkan keuntungan finansial ketimbang kontribusi pada perkembangan sepak bola regional. Nama Madam Pang, yang selama ini dikenal karena kiprahnya dalam memajukan sepak bola Thailand, ikut terseret karena keterlibatannya dalam pengaturan tim ASEAN All-Stars dan kerjasama promotor. Ini bukan lagi soal sepak bola, ini soal uang dan pencitraan, ujar salah satu pengamat sepak bola dari Indonesia yang meminta identitasnya dirahasiakan. Borok pengelolaan olahraga di kawasan ini makin terlihat jelas saat ada pertandingan besar seperti ini. MU sendiri dikabarkan sempat marah besar karena munculnya beberapa keluhan terkait infrastruktur, kesiapan stadion, dan promosi lokal yang dianggap tidak sebanding dengan standar internasional. Sejumlah sumber menyebut pihak MU bahkan mengancam akan membatalkan tur jika persiapan tak segera ditingkatkan. Meski demikian, pertandingan ini tetap dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 dan akan menjadi bagian dari tur pramusim MU ke Asia. Tim ASEAN All-Stars sendiri akan diperkuat oleh pemain-pemain top dari negara-negara Asia Tenggara, dengan Shin Taeyong ditunjuk sebagai pelatih utama. Tiket pertandingan sudah mulai dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50 hingga Rp1500, sekitar Rp189.000, 5,7 juta rupiah, yang menambah kecurigaan bahwa acara ini lebih bersifat komersial ketimbang kultural. Apakah laga ini akan sukses atau justru menjadi batu sandungan reputasi sepak bola Asia Tenggara? Hanya waktu yang akan menjawab. Kritik terhadap Malaysia sebagai tuan rumah juga menguat setelah muncul dugaan bahwa pemerintah setempat hanya fokus pada keuntungan pariwisata dan pemasukan ekonomi, sementara penggemar sepak bola lokal justru merasa dipinggirkan. Beberapa kelompok supporter menyuarakan kekecewaannya karena minimnya keterlibatan komunitas lokal dalam promosi acara. Kami hanya dijadikan penonton di rumah sendiri. Tidak ada dialog, tidak ada dukungan untuk supporter yang sudah lama berkontribusi pada atmosfer sepak bola di Malaysia, ujar perwakilan Ultras Malaya. Sementara itu,
Tokoh kontroversial Madam Pang kembali disorot karena dugaan dominasi dalam pengambilan keputusan ASEAN All Stars. Meski tidak memiliki jabatan resmi dalam panitia pelaksana, pengaruhnya disebut sangat kuat dalam menentukan skuad dan kebijakan media. Sebelumnya, ia juga menuai pujian dan kritik saat ikut menangani kerusuhan supporter Thailand versus Malaysia pada Desember 2024. Beberapa pihak menilai kiprahnya saat itu lebih condong ke pencitraan personal dibanding solusi jangka panjang. Di tengah panasnya isu, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akhirnya merilis pernyataan resmi. Kami menyambut baik laga ini sebagai bentuk kerjasama internasional. Segala tuduhan bahwa Malaysia hanya mencari keuntungan adalah tidak berdasar. Kami bekerja keras memastikan acara ini mengangkat nama Asia Tenggara secara keseluruhan. Namun, pernyataan itu belum cukup meredakan kritik. Di media sosial, tagar seperti bongkar borok Malaysia dan cuan di atas sepak bola sempat menjadi trending topik, terutama di Indonesia dan Thailand. Sebagian netizen menyindir bahwa harga tiket mahal hanya menguntungkan elit dan promotor, bukan fans akar rumput. Meski dihantam berbagai tuduhan, laga ASEAN All Stars versus MU tetap ditunggu-tunggu. Ribuan fans setan merah dari seluruh Asia telah memborong tiket. Beberapa agen perjalanan bahkan melaporkan paket wisata laga ini sudah hampir ludes. Jika laga ini sukses, ini bisa menjadi pintu masuk Asia Tenggara sebagai destinasi tur klub-klub elit Eropa. Tapi jika gagal, bisa menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya transparansi, inklusivitas, dan etika dalam menyelenggarakan mega event olahraga, dampak diplomatik dan reaksi ASEAN. Tak hanya jadi isu domestik, kontroversi laga ASEAN All Stars versus MU ini mulai merambah ranah diplomatik olahraga. Sejumlah federasi sepak bola di negara ASEAN lain, termasuk Indonesia dan Vietnam, disebut tidak dilibatkan secara penuh dalam penyusunan agenda pertandingan, pemilihan pemain, serta pembagian hak komersial. Seorang pejabat dari PSSI, yang enggan disebut namanya, menyatakan bahwa koordinasi untuk laga ini minim, dan sebagian negara merasa hanya dijadikan pemanis dalam laga yang didominasi keputusan Malaysia dan pihak luar. Kalau ini adalah ASEAN All Stars, kenapa prosesnya seperti acara pribadi dua negara? Ujarnya. Vietnam juga dilaporkan keberatan karena salah satu pemain bintangnya tidak dilepas klub lokal dengan alasan tidak jelasnya mekanisme asuransi dan hak siar yang dinilai tidak adil. Tuduhan cuci nama oleh elit regional. Beberapa analis menilai laga ini sebagai upaya sport washing atau pencucian nama oleh figur elit Asia Tenggara yang ingin memperkuat citra internasional mereka lewat olahraga, bukan melalui kerja nyata dalam pembinaan jangka panjang. Madam Pang yang memiliki rekam jejak kuat di politik olahraga Thailand, menjadi wajah paling menonjol. Meski banyak yang menghormatinya karena peran aktif dalam menangani isu-isu konflik supporter, tidak sedikit pula yang menuduhnya menunggangi momentum